selamat datang. Situ. Oh, halo. Halo. Nah, episode 7 kali ini Inside Dasa kita kedatangan Mbak Melita. Oh, salah. Nah, oke buka, Mbak Meli buka. Selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, inspirasi tentang Enggak apa-apa gitu. salah. Oke, sambil contek. Iya. Selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with a story. Nah, ternyata Kayak ada lupanya. ternyata Mbak Mel semalam tuh ngapalin ini teman-teman. Terus Yos aku yang buka boleh nggak? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Oke, thank you. Selamat datang teman-teman. Selamat datang Mbak Mel. Thank you. Ini ruangnya Dasa yang lebih panjang durasinya lah buat kita ngobrol-ngobrol masing-masing satu. Nah aku mau langsung mulai gitu dari pertanyaan pertama karena aku penasaran juga selama ini tuh Mbak Mel gimana. Kalau misalnya selama ini pas di lapangan, terus ada warga yang nanya, Mbak siapa ya? Mbak Mel biasanya jawabnya apa? Kalau sedang bertugas pasti ngejawab perwakilan dari Dasa, konsultan yang lagi mau melakukan studi atau survei. Studi apa gitu? Kebanyakan sih kalau ke lapangan berarti tentang sosial. Jadi penggalian informasi tentang potensi di desa tuh apa aja kayak gitu. Kita ngejelasin setiap project yang mau dimulai itu biasanya kan menghargai atau menggali informasi tentang potensi desanya. Itu jadi pengenalannya kan pasti membangun kepercayaan. Jadi ya berupaya untuk bisa dekatlah masuk sama warga. Jadi memperkenalkan dirinya, memperkenalkan sebagai perwakilan dari perusahaan dan kemudian menyuarakan bahwa kita tuh punya niat yang baik gitu. Okay. Jadi penerimaan dari masyarakatnya juga oke, silahkan kayak gitu. Baru berlanjut ke pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya lebih dalam lagi ya. Nah, tapi Mbak, aku menarik ke awal banget. Mbak Mel dulu sebenarnya cita-citanya apa? Cita-cita ya, aduh. Waktu kecil ya, sebelum kuliah. Karena waktu kuliah tuh pasti kita udah punya bayangan kan kita akan kerja apa. Waktu SD tuh aku pengen banget jadi pilot. Tapi Keren. tapi pas SMP tinggi badanku tuh gak nambah-nambah astaga. jadi Tapi emang waktu itu tuh pilot ada minimumnya? Ada minimumnya. Okay. Jadi sampai SMA terus kakak kelasku kan jadi ATC di penerbangan. Oh iya. Tapi Mel tinggi lu harus minimal segini. Oh oke. Sudah cukup. Itu hanya keinginan. Jangan dia jadi cita-cita. Yeah. Tapi ada gini Mbak Mel, aku beberapa kali nonton di sosial media ya. Ada orang yang mungkin udah berumur lah, udah selesai bekerja, udah pensiun. Mungkin kebetulan beruntungnya dia punya rezeki yang bagus. Belajar lagi jadi pilot. Amin. Dan aku ada kayak someday Keinginan. kalau misalnya Tuhan kasih rezeki yang lumayan, aku pengen tebus apa yang jadi mimpiku dulu. Amin. At least nyobain lah. Sekali walaupun kapal capung ya, tapi pernah jadi pilot gitu. Dia. Nah, tapi waktu mundur ke masa kuliah Mbak atau awal karir, pernah kebayang nggak kalau akhirnya apa yang Mbak Mel kerjakan tuh kayak seperti sekarang gitu tuh. Nah, terus kenapa bisa, aku penasaran, Mbak Mel dulu lulusan Komunikasi. Nah, komunikasi kan di LA. Di LA, Yeah. di Los Angeles teman-teman. Ya, lempeng hijau ya. Nah, kenapa bisa akhirnya ke sosial, ke konservasi? Apa yang mulai Mbak? Ya, dulu tuh ini jadi track back ke belakang Yeah. banget ya. Jadi zaman aku SMP, aku inget banget. Pokoknya itu tuh kayak inspirasi aku tinggalnya kan di Kalimantan gitu. Jadi ada NGO yang lokal, tapi itu teman-temannya kan biasalah bergaul sama fasilitatornya gitu. Mereka bergerak di masyarakat gitu. Terus ada kegiatan namanya tuh gengsi sama Nokia lah gitu. Gengsi itu generasi konservasi. Jadi aku terlibat untuk kayak field trip 5 hari 2 malam. Jadi kegiatannya 5 hari tapi ke lapangannya, ke Taman Nasional Tanjung Puting. Waktu itu tuh 3 hari 2 malam. Jadi pas ikutan gengsi itu kayak ya udah itu akhirnya SMP kegiatannya nanam mangrove, kemudian ada bersih sampah segala macam. Jadi sebenarnya aku tuh udah terkontaminasi lah isu-isu
konservasi itu dari SMP. Terus pas SMA masih berlanjut karena programnya si gengsi itu masih terus. Jadi kita tuh kayak ya kayak dikukuhkan sebagai generasi konservasi bahwa lu tuh bakalan jadi seorang yang peduli sama lingkungan. Jadi tuh kayak melekat anak SMP kayak di dokterin, oh ya gue pokoknya kudu buang sampah kagak boleh sembarangan. Terus terlibat juga untuk nanam pohon kayak gitu. Terus zaman dulu banget tuh kan kayak ada pawai bagi-bagi bibit kayak gitu. Jadi itu kayak itu udah dalam keseharian lah, dan kota kecil juga kan gitu. Di mana sih, Pangkalan Bun? Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Terus SMA masih lanjut, terus sekolahnya juga waktu itu di IPA, anak IPA banget ya. Dan waktu itu karena kan tentang orang utan juga isunya di Pangkalan Bun, pengen banget jadi dokter hewan sebenarnya. Oh iya. Aku tuh sampai 5 kali tes tapi nggak keterima di IPB. Saking pengennya ke dokter hewan. Cuman waktu itu kayak nggak punya pembimbing lah buat milih tentang jurusannya. Sampai akhirnya si anak SMA yang ke Bogor sendirian ini, yang gagal untuk tesnya langsung ke IPB. Iya. Untuk dokter hewan gagal, terus aku ketemu temen lah di IPB itu yang ngajakin, udah yuk kita cobain aja nih di kampus di LA kayak gitu kan. Akhirnya udahlah pasrah, tunggu 1 tahun aja gitu, kayak yang penting kuliah dulu gitu kan, jangan ada gap nggak kuliah. Ya udah akhirnya ke LA di manajemen komunikasi. Setahun berlalu, harusnya kan tahun berikutnya aku tes lagi nih. Ternyata udah nyaman ya. Udah nyaman kayak gitu, terus ya udah akhirnya selesaiin aja di manajemen komunikasi. Dan di kampus sebenarnya manajemen komunikasi ada 1 mata kuliah yang tentang social marketing. Jadi ilmunya tuh sebenarnya nggak jauh beda dengan gimana sih kita menciptakan produk-produk sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Dan pas masa kuliah ini agak panjang ya, pas kuliah tuh juga mainnya di NGO yang nggak jauh-jauh dari konservasi. Temanku satu kampus ya, sebut aja Greenpeace kayak gitu kan. Jadi emang mainnya di situ-situ juga dunianya. Terus pas selesai tuh temen aku yang di Pangkalan Bun, Mel di mana, udah selesai belum kuliahnya, pulang ya, nih ada lowongan. Itulah bertemu pertama kali dengan Tataji Project. Jadi lulus kuliah langsung. Walaupun berarti Mbak Mel sebenarnya kuliahnya keluar dari konservasi, perjalanan kuliah ternyata ada aja yang ngajak ya. Ada aja pertemuan-pertemuan dengan sesuatu yang dekat sama konservasi, akhirnya ternyata pun sekarang bisa kita bilang dunia konservasi nggak jauh-jauh dengan dunia komunikasi. Ya, betul. Cara kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan nggak jauh-jauh dari sana kan. Nah, berarti karir pertama Tataji Project langsung. Tataji Project pertama. Saat itu apa role-nya? Role-nya. Jadi waktu itu nggak ada orang sama sekali untuk di lapangan, hanya berdua. Jadi ada manajernya sama aku. Jadi waktu itu karena masih daily basis. Ini beneran nggak ada orang sama sekali di lapangan? Nggak ada. Waktu itu hanya. Bukan orang sosial, bukan cuma orang sosial maksud Mbak Mel? Ada maksudnya, tapi yang perwakilan Tataji Project-nya. Jadi kan ada banyak lembaga di dalamnya. Jadi ada OFI, kemudian project developer kita, sama Tataji Project-nya kan, perusahaan yang mengampu, yang pemilik izin. Nah, si masing-masing ini ada perwakilannya, tapi kan harus ada representatif dari project-nya itu sendiri. Nah, itulah aku yang terlibat di situ. Jadi ngerjainnya sebagai apa? Jadi ngurusin ke administrasi, ngurusin keuangan, terus ngurusin perjalanan, sama ngurusin juga third party yang terlibat di dalamnya kayak gitu. Jadi ya palu gada lah saat itu. Jadi itu beruntungnya sih menurut aku, belum ada orang tuh justru kita bisa nyobain semua bidangnya. Semua bidang. Bangun pondasinya lah ya. Berarti selain Mbak Mel sampai sekarang ya yang kita masih terhubung dengan teman-teman Tataji Project. Berarti Mbak Melka salah satu orang pertama atau ada orang lain? Kalau di lapangan iya. Kayaknya pertama ya. Jadi kalau di Jakarta kan waktu itu Budita sebagai key personnya gitu kan. Kalau di sana ada yang bos aku itu manajernya, tapi beliau bertahan hanya 6 bulan. Dan aku yang melanjutkan kayak gitu.
Langsung ngambil peran pekerjaannya. Nggak ngambil peran sih, ada pengganti. Jadi lucunya tuh 6 bulan, terus kan transisi buat ganti manajer baru. Pas wawancara kita kan kayak transisi lah ya dari 6 bulan, terus seminggu perjalanan. Satu orang itu aku inget banget, si bapak ini tuh bilang, "Mbak, saya udah terlalu tua," katanya gitu. Kalau untuk mempelajari project ini lagi kayaknya akan makan waktu. Tapi Mbak bertahan di sini aja. Saya yakin ini project akan panjang gitu. Jadi dalam 1 tahun tuh kayaknya aku ganti bos tuh di lapangan ya, kayak 3-4 orang dalam 1 tahun. Jadi ya. Tapi selama kuliah apakah apa maksudnya ada hal lain atau industri lain selain konservasi yang sempat Mbak Mel sasar selama kuliah atau mau lulus tuh? Jelang mau wisuda tuh aku kan kayak punya keyakinan aku nggak mau nganggur, dicap nganggur karena udah lulus nganggur. Jadi aku sempat di advertising di Meruya. Oh sempat. Sebulan doang. Itu singgah sih ya. Iya, jadi karena aku tinggal di LA terus ke Meruya tuh kan cukup jauh kan ya. Betul. Berangkat pagi yang lu telat 5 menit aja udah nggak dapat bis, kudu nunggu lagi lama. Terus kalau pulang jam 11, aku ingat banget jam 11 bapakku nelpon, "Kamu di mana?" "Ini masih di jalan pulang jam 11 malam. Sudah selesaikanlah kontrak itu." Karena besok pagi harus berangkat lagi kayak gitu kan. Ya udahlah, itu akhirnya dipanggil ke Pangkalan Bun. Nah, kita mau spesifik mulai ke apa yang Mbak Mel kerjakan ya. Nah, aku penasaran ini karena susah menjelaskan sebenarnya pekerjaan Mbak Mel. Mungkin tadi Mbak Mel cerita terkait hal sosial konservasi, tapi di DASA ada role tambahan buat Mbak Mel gitu. Nah, di DASA Mbak Mel dipercaya di bidang terkait kebijakan dengan pemerintah lah. Walaupun mungkin tidak langsung setiap hari bertemu pemerintah, tapi ketika misalnya ada hal-hal baru tentang kebijakan atau saran dari kita yang bisa dikasih ke pemerintahan itu melalui Mbak Mel. Di lapangan di bidang sosial, industri kita tuh konservasi, terus yang kita kerjain tuh nature based solution atau project karbon. Penasaran aku, waktu anak Mbak Mel nanya, "Ibu kerjanya apa sih Mbak Mel?" Ngejelasinnya gimana sih? Oh iya, ini pernah sih. Konsultan tuh ngapain sih Bu? Konsultan tuh ya ketemu orang ngejelasin kenapa hutan itu harus dijaga, kenapa kita harus nanam kayak gitu sih. Sama anakku tuh penasaran banget karena aku selalu nunjukin foto-foto sama orang hutan atau kemarin ketemu gajah kayak gitu kan. "Bu, aku mau ikut boleh?" "Boleh, tapi nanti ya." Jangan sekarang. Jangan sekarang dulu ya. Pusing mamamu nih. Nah, kalau di DASA yang ketemu, kemungkinan yang mungkin kebanyakan ketemu nanti dengan pemerintah adalah Mbak Mel. Bahkan tapi di pekerjaannya berjalan juga, Mbak Mel juga harus turun ke lapangan untuk survei. Terus kadang ada informasi-informasi yang mungkin di Tata Haji Project yang kita tahu Mbak Mel juga masih masih involve lah di Tata Haji Project, urusan-urusan di sana. Kadang harus berangkat ke sana segala macam. Nah, aku penasaran mana yang paling bikin Mbak Mel hidup? Wah, semuanya lah. Hidup nih kayak bekerjanya tuh puas, senang hatinya di sana. Semuanya sih, karena masing-masing punya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri gitu ya. Ada momennya yang kayak bikin capek gitu, tapi ada banyak hal yang memancing kita tuh nggak kudu ngelakuin ini kayak gitu. Jadi kalau ditanya mana yang bikin hidup, dua-duanya karena dengan visi dan misi yang sama kayak gitu. Ini bukan DASA dan Tata Haji Project-nya Mbak, tapi kayak kadang harus ikut seminar di dalam kantor rapi, kadang di depan laptop bikin dokumen segala macam, kadang bikin jadwal, kadang harus ke lapangan, ketemu pemerintah pun Mbak Mel kadang ketemu pemerintah yang di daerah, kadang yang di pusat, kadang harus ketemu masyarakat langsung yang kita urusin. Nah dari semua itu tuh kan
seragamnya Iya, ganti-ganti iya, nih iya. kan. Mana yang bikin paling hidup? Paling hidup ya sama masyarakat sih. Iya, iya. Ya karena menjadi jembatan antara kebijakan ya regulator, terus kan ini ada masyarakat, kita tuh di tengah-tengahnya kayak gitu. Pengennya kan intinya kan semua pengen mensejahterakan, pengen membuat program pembangunan yang efeknya ke masyarakat gitu. Jadi saat sama masyarakat kita kan gali informasi dari masyarakat, menggali potensi, melihat situasi yang ada, terus ya kembali mempelajari, menganalisa, kemudian menyatukan gitu kan antara pemerintahan dan juga misi dari program. Jadi saat berdiri untuk masyarakat tuh itu kepuasan tersendiri sih. Karena mungkin awalnya dari sana juga Ya, kan Mbak. betul. Kita dari sana juga. Betul. Nah, di dasar urusan policy bahkan itu tuh banyak dipercaya ke Mbak Mel lah. Kita coba ngasih saran baiknya seperti apa segala macam. Yang aku tahu itu sebenarnya berat. Itu beban itu berat. Tapi seberapa berat Mbak menurut Mbak Mel? Karena Mbak Mel yang ngejalanin ya. Bahkan karena sekarang polisinya pun belum firm, belum ada bakunya yang jelas. Seberapa berat beban ini diberikan kepada Mbak Mel? Tanggung jawab ya? Ya. Kalau ditanya seberapa berat ya karena regulasi kebijakan kayak gitu kan. Bagaimana kita mempengaruhi regulator untuk gini loh cara main yang benar kayak gitu kan. Sampai hitungannya kan dari proses pemerintahan Indonesia baru sadar banget tuh kan kayaknya 2021 lah saat Betul. mereka memoratorium, saat mulai sadar oh ternyata ada value-nya ya kayak gitu. Sebenarnya kan dari 2013 kan saat Tataji Project pun kita mencoba gini loh cara main yang baik biar dapat win-win untuk semua kayak gitu. Cuman ya belum sadar-sadar sampai akhirnya emang kudu kepentok dulu oh ternyata nilainya gede kayak gitu kan. Baru mereka sadar. Dari 2021 kita coba masuk, kemudian secara formal di dasar mulai 2023 pun masih berat. Beratnya sebenarnya aku yakin dari teman-teman pelaku developer maupun pemilik izin tuh udah paham cara mainnya gitu. Cuman dari sisi regulator nggak tahu apa yang ditunggu ya. Entah itu mereka berat di kebijakannya kah atau bagi-bagi kuenya seperti apakah itu yang Kita belum pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu itu. itu dia. Nah, untuk teman-teman tahu, saya sebenarnya di Tataji Project kemarin melanjutkan estafet dari Mbak Mela. Di sana karena saat itu tuh banyak sekali yang diurus oleh Mbak Mel, sosial juga, community development juga. Akhirnya bagian komunikasinya estafetnya dikasih ke saya. Nah, di pertama kali datang pun saya bingung membahasakan apa yang kita kerjakan dulu di Tataji Project. Terus Mbak Mel kadang kalau ketemu pemerintah tuh juga kan bulan ini ketemunya yang ini. Bulan depan udah ganti orangnya. Masyarakat pun gitu, kita nggak punya waktu panjang. Butuh waktu yang pendek lah untuk menjelaskan apa yang kita lakukan. Nah, Mbak Mel kalau pakai cara paling sederhana dengan maksudnya karena kesempatannya nggak datang banyak ya, ngejelasin nature based solution nih gimana? Project carbon paling sederhana ya. Kadang mungkin bahasa itu tepat digunakan ke pemerintah, kadang juga tepat digunakan ke publik, ke masyarakat pun kadang tepat. Gimana Mbak Mel ngejelasin? Jadi yang paling sering aku bilang sih nggak masalah kalau ada komoditas lain yang mungkin secara nilai di depan mata tuh cepet gitu kan. Kita tidak alergi untuk itu, let's say sawit ataupun tambang nggak masalah. Tapi ada satu program kayak kita lakuin gitu kan tentang perdagangan karbon, tentang konservasi yang harus seimbang lah kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi ada satu sisi yang oke, ekonomi semuanya untuk sawit, untuk tambang, tapi ada satu sisi yang harus dijaga lah. Paling nggak masih bisa lihat bentuk hutan tuh kayak mana sih. Terus ada rumah satwa-satwa liar yang harus tetap dijaga biar nanti nggak cuma cerita aja sih. Itu yang paling sering sih. Jadi menyeimbangkan. Dulu waktu di Tataji itu aku ingat banget bikin presentasi. Kita tuh cuma 2% dari luasnya kabupaten itu. Masa nggak dikasih kesempatan sama sekali kayak gitu kan. 2% doang gitu kan. Jadi ya mohonlah bantuannya. Pasti itu yang selalu aku bawa sih. Analogi gitu ya, maksudnya
penjelasan bukan berarti ini tuh langsung ngebatasin semua Iya, hal, enggak. betul. Ini tuh sebagian kecil aja. At least dia tetap ada. Betul. Nah, Mbak Mel saat itu tuh di Tataji Project setelah lulus kuliah tuh tahun berapa? 2013. 2013 berarti Juli 2013 aku di 15 tahun kalau sekarang 12 12 tahun. 12 tahun. Cuma Panja- sempat off ya. Ya, tapi pun Mbak Mel tetap lanjut di Iya. industri ini kan. Betul. Maksudnya bahkan dari awal lulus kuliah sampai sekarang yang Mbak Mel kerjakan itu tuh di industri yang sama. Iya. Kenapa masih mau, Mbak? Kenapa? Masih mau, kenapa? ya? Kenapa maksudnya Iya, Mbak iya, Mel iya. tetap ngejalanin? Ada apa? Ada apa ya? Ini kayaknya emang udah ke doktrin sih ya. Sempet kayak yang ditawarin gitu waktu ada kejadian khusus di Tataji itu kan ya. Jadi Mel nih ada project kita mau buka di sini kayak gitu kan untuk sustainable smallholder palm oil lah kayak gitu, pendampingan masyarakat kayak gitu. Oh iya boleh gitu kan. Jadi aku tuh mencoba Apa? Semedi. semedi gitu kan kayak yang tetap ya sawit ya. Kalau masih ada pilihan lain kayaknya nanti dulu deh. Jadi kayak Tuhan kasih aku petunjuk apakah aku harus mengambil kesempatan ini atau ada yang lain. Ternyata ditunjukin yang lain emang belum boleh sih Belum. beralih. Harus di sini aja. Di situ aja dulu. Tapi apa yang paling nguras emosi selama ini, Mbak? Dari pekerjaan ini ya, dari yang Mbak Mel kerjakan. Sebenarnya kayak permasalahan tuh berulang sih. Mungkin nggak tahu karena faktor U atau gimana kayak kenapa kejadian ini berulang lagi kayak gitu ya. Mungkin dengan orang yang sama. Ternyata sisi yang melaksanakan tuh udah beda rezimnya di lapangan kayak gitu. Jadi Oke. sebenarnya udah pernah ada kejadian itu dengan orang yang beda, terus udah selesai di zaman itu. Terus ada generasi penerusnya yang kok ngulangin lagi sih kayak yang Iya. bosen ya gitu. Padahal kita udah selesai nih, kita Gitu. udah upayakan itu tidak terjadi lagi, malah terjadi lagi. Nah, apakah ada satu orang perempuan tapi ya harus perempuan yang sebenarnya jadi sosok figurnya Mbak Mel gitu, yang mungkin kerjaannya mirip-mirip. Ada nggak sebenarnya sadar nggak sadar ya kalau misalnya kita coba cari ke belakang, ada nggak satu orang yang kayak Mbak Mel look up, kayaknya aku pengen jadi kayak dia deh. Cewek ya. Atau nggak usah cewek pun nggak apa-apa deh, itu satu orang. Aku kalau cewek kayaknya ada banyak sebenarnya fasilitator cewek banyak, cuman kayaknya yang nge-influence aku banget tuh yang waktu SMP itu. Jadi kayak sosok ini tuh fun banget kayak gitu kan, kayak ngejelasin Masih tentang ingat namanya nggak, Mbak? Kang Fadlik. Kang Masih ingat banget. Iya, masih kontak-kontakan juga. Jadi kadang beberapa kali aku masih tanya-tanya, ini kalau begini gimana ya Kang kayak gitu. Sampai akhirnya pun dia kayak ngejelasin, gila ya dulu lu masih SMP sekarang udah bersaing sama gua kayak gitu kayak. Itu. Ini Kang Fadli yang di RAL Bukan. Beda Fadli. Fadlik. Oh, Fadlik, Ya, ya. Fadlik dan satu lagi Bang Togu ada. Nah, itu di Toba sekarang beliau. Oh iya. Jadi aku masih nge-capture di Facebook. Wah, bangga kali aku anak gengsi ada yang jadi kayak gitu, kayak kan dari semua gengsi yang ngikut selama 1 tahun project itu kayak yang nggak semuanya bertahan Iya. di dunia ini kayak gitu. Ada temanku yang satu angkatan sampai ngomong, "Bleh, aku harus keluar dari dunia ini karena kebutuhan ekonomi." Ada Iya, seperti iya, itu. iya. Nggak masalah, aku bilang masih ada aku yang meneruskan. Berarti dari itu tuh dia punya badge gitu nggak sih saat ada itu? ada badge-nya. Jadi Dari semua badge apakah cuman Mbak Mel yang bertahan atau? enggak. Ada beberapa yang ada nggak ya? Masih ada walaupun di sustainable-nya sawit gitu itu ada. Terus bentar, kalau yang di angkatan aku kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Berarti hasil project mereka tuh yang berhasil Mbak Mel lah ya? Salah satunya mungkin ya kalau yang- nggak berhasil. Berhasil tuh adalah berarti kan kayak konsisten. si anak ini tuh kan mungkin dulu saat itu tuh kegiatan misi yang mungkin gak harus dia melakukan pekerjaan itu, tapi dia punya nilai itu gitu kan. Nah Mbak Mel sampai sekarang bahkan profesinya sampai jadi itu Iya, gitu itu loh. dia, Itu itu kan dia. panjang. Iya, betul. Bener-bener sustain. Nah tapi Mbak, perjalanan Mbak Mel di DASA ataupun apa yang kita kerjakan saat ini tuh, kita tuh sering lah ketemu sama kayak tadi Kang Fadlik, Bang Togu, dia ketemu anak-anak baru lah. Yep. Bukan anak-anak baru ya,
masyarakat muda atau anak-anak gitu yang masih sekolah segala macam. Nah, kalau misalnya nih dia bilang aku pengen deh jadi kayak Mbak Mel. Ini kita balik ya. Yeah, tadi kan okay. tadi ini kita balik. Aku pengen tahu apa yang Mbak Mel bilang sama dia. Wah, agak berat ya. Apa ya yang bakal aku bilang? Kayak temen-temenku tuh nggak ngebilang lu kudu ngejaga kayak gitu sih. Mungkin aku akan no idea, tapi mungkin inspiringnya masih kayak konsistensi bertahun-tahun ternyata oh iya bisa sih itu sih. Mereka nggak pernah bilang apa-apa sih ya, cuman diingetin ya harus seimbang menjaga alam karena udah ada yang rusak berarti ya tugas kita yang memperbaikinya nggak masalah kayak gitu. Paling kan kerjaan Mbak Mel tuh sebenarnya sangat maskulin. Pekerjaan ini tuh secara bekerjanya ya Mbak, secara ke lapangannya, secara terjun ke lapangannya, terus pekerjaannya nggak mudah gitu tuh loh, tapi dikerjain sama perempuan dan Mbak Mel panjang ngejalaninnya gitu kan. Kadang anak-anak itu tuh kan ngelihatnya kayak oh Mbak ini ngobrolnya enak ya dari kota menceritakan ini segala macam. Tapi sebenarnya kan itu permukaan aja ya. Pekerjaan itu lumayan berat gitu. Nah, kalau lah misalnya salah satu dari anak Mbak Mel akhirnya pengen ngelakuin ini, Mbak Mel akan bilang apa dan apakah akan mensupport atau kalau mensupport tuh dengan kisi-kisi apa? Aku sih membebaskan si anak-anakku nanti mau jadi Memilih apapun itu pilihannya mereka pasti aku akan dukung. Tapi aku tuh selalu ngomong yang penting tidak merugikan orang lain sih. Jadi apapun itu saat mereka ya kayak misalnya Bu aku pengen kesini ya, ikut ini ya, nggak masalah, silakan gitu, asalkan jangan bikin repot orang lain. Aku bilang itu sih, itu selalu, karena masih kecil ya. Nanti kalau mereka menentukan pilihan, kayaknya aku akan dukung apapun itu. Cuman nilai-nilai keberlanjutannya mungkin itu yang akan nanti jadi kisi-kisi yang harus. Oh kalau kalian pilih dunia ini harus begini ya, gitu sih. Mungkin akan jadi bahan diskusi. Iya Mbak. Nah itu juga tuh mereka kan berapa 2 atau apanya? Anak Mbak Mel 3 cewek semua kan? Cewek semua nih di rumah semua. Mbak Mel kan sekarang tuh memang di dasar kalau nggak salah 2 minggu di sini, 2 minggu di rumah gitu. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Pangkalan Embun. Mereka di Pangkalan Embun. Nih cewek-cewek lucu ini, apakah mereka pernah protes? Pernah. Ini yang nomor 3 ya. Nomor 3 lagi rebel banget sih yang kapan ibu pulang kayak gitu. Kenapa harus kerjanya ke Jakarta? Ya nggak apa-apa. Itu yang selalu aku bilang sih, ibu masih perlu waktu untuk memberikan kayak pengen berkesempatan masih untuk berkarya kayak gitu. Bukan menceritakan ibu masih perlu uang, enggak, tapi aku pengen masih ada misi yang aku ingin selesaikan kayak gitu. Jadi ya bahasanya sih paling masih perlu melakukan ada sesuatu hal yang ibu harus lakukan kayak gitu sih. Tapi itu aku kayaknya akan memakai itu juga sih Mbak. Aku takutnya ketika misalnya anak-anak itu tuh melihat kita memilih hal lain daripada dia dengan alasan kita butuh uang, takutnya cara dia melihat bekerja seperti itu gitu. Tapi benernya kayak kata Mbak Mel bilang tadi ya, ini harus dilakukan. Ada satu hal yang mungkin saya harus terlibat di dalamnya dan ini harus jalan. Bukan perkara uang gitu, tapi perkara ya karir yang memang harus kita dibutuhkan di situ gitu. Kita harus berkarya. Harus tetap produktif gitu ya. Jadi nggak ngelihat Maya dasaran masak doang di rumah nganter pulang sekolah kayak gitu. Kalian punya kesibukan sekolah ya, aku juga punya kesibukan dong. Gitu. Apalagi mereka, karena itu penting tuh loh untuk mereka nanti akhirnya mungkin bukan punya pikiran, tapi kayak ada satu pegangan kalau ternyata aku bisa jadi seseorang yang aku pengen kok gitu tuh loh. Betul. Pun kalau dia memang ternyata di dalam hatinya adalah sangat pengen jadi profesional mom gitu, lakukan dengan baik gitu tuh. Ataupun kalau misalnya ada satu hal pekerjaan yang dia pengen lakukan, dia pengen jadi itu, dia bisa lakukan dengan baik. Nah, tapi Mbak gimana Mbak Mel
tadi Mbak Mel sempat ngomong apa yang kita kerjakan itu tuh adalah hal yang harusnya seimbang ya. Di rumah untuk tiga cewek-cewek lucu ini gimana biar adil ngebagi waktunya dua minggu di sini, 2 minggu di sana. Sedangkan 2 minggu di sana pun Mbak Mel bukan berarti santuy kan. Kita kan tetap bekerja. Gimana ngebangnya? Aku mencoba maksimalin antar jemput sih. Jadi kalau pulang tuh sekolah antar jemput, terus weekend tuh pasti dipalakin buat main di playground gitu. Terus ya waktu jelang tidur tuh kan kayak momen banget gitu, kayak cerita, terus bacain buku kayak gitu. Walaupun sekarang udah makin heboh ya karena semua tiga-tiganya pengen banget didengar kayak gitu. Jadi ya memaksimalkan buat nongkrong di warung kopi sih bareng-bareng itu. Mereka pernah nagih nggak sih, maksudnya kayak kan ke lapangan tuh kita nggak cepet ya Mbak, 2 minggu, 3 minggu. Mereka pernah nagih nggak, ngapain? Ibu ngapain sih di sana 3 minggu tuh apa gitu? Iya, nggak pernah nagih sih, cuman setiap nanti pulangnya bawain oleh-oleh ya, yang ditungguin oleh-oleh ya. Padahal kita kan di desa ya. Itu dia. Oleh-oleh apa yang mau kita bawa? Parah sih. Salam buat mereka ya Mbak. Kita ini dari sekian banyak juta-juta pertanyaan untuk Mbak Mel, kita pilih 3 ya. Aduh, oke. Agak deg-degan ya. Ini jelas semua nggak ini namanya, biar ini ditandain jelas. nih. Ini jelas. Biar ditandain. Ini lumayan jelas. Oke. Nah, pertama dari Mas Aji. Wah, Dari Mas Aji, pertanyaan dia tuh, ini tuh aku awalnya pengen nanya di list pertanyaanku, tapi Mas Aji udah nanya, aku pakai pertanyaannya Mas Aji. What makes you you now? Wah, apa ya? Keyakinan kali ya. Yang penting yakin. Iya. Sama kayaknya aku tuh kalau ada masalah ya udah dilaluin, pasti yakin itu akan berlalu sih kayak gitu. Jadi kalau memang ada permasalahan di kantor kayak gitu, kok ini begini ya, harus begini, harus menghadapi proses ini ya. Ini ada momennya lah, semua tuh ada momennya, kok jatuh-jatuh, naik-naik gitu. Flat gitu aja. Jadi semuanya tentang yakin sih. Harus yakin. Nah, kedua dari Budita. Wah, ini udah semua. Agak serem ya. Ini ada 2 sih ini. Banyak Bu. Aku yang kedua dulu aja ya. Oke. How the climate change impact your life? Karena tinggalnya di Pangkalan Bun gitu ya, dan ngelihat tentang kebakaran hutan. Jadi ya dulu kan waktu SD, aku SD pas ada lomba kayak gitu, jalanan masih masih tanah merah, belum ada tuh jembatan yang asam baru, yang jalan layang kayak gitu. Itu tuh makan waktu banget, jalanan gelap banget kayak gitu, masker yang kita pakai buat cover kita tuh sampai coklat kayak gitu. Jadi kayak emang anak sekecil itu mikir, gila ya ini kalau terus-terusan begini kok kayak masih ada gitu orang yang bertahan. Jadi ya emang karena kejadian-kejadian itu dan ditempa dengan informasi itu, ya ternyata climate change itu jahat banget sih. Jadi ya paling enggak aku melakukan sesuatu hal yang tidak menambah parah itu sih yang kayak impactnya ke aku, ya udah konsisten di dunia ini aja. Nah, pertanyaan dia kedua Mbak, prioritas pertama dalam hidup Mbak Mel siapa, bukan apa. Siapa dan apa impactnya dia ke hidupnya Mbak Mel? Sekarang kayaknya prioritas pertama anak-anak sih. Karena kalau aku nggak melakukan upaya tentang konservasi, anak-anak pasti nanti nggak ngelihat orang hutan lagi tuh. Bu, katanya dulu pernah kerja buat orang hutan kok. Tapi orang hutannya nggak ada. Cuman foto doang gitu. Dan kemarin nggak kerja deh kayaknya gitu. Gitu sih. Nah, kita ke ini temennya Mbak Mel. Dia nitip pertanyaan. Ada Mbak Mei dari divisi Daily at Dasa. Oke, siap. Nah, ini aku tadi juga setelah melihat pertanyaan ini tuh aku take down pertanyaanku. Nah, dia nanyanya gini. Dari awal kerja, Mbak Mel tuh udah masuk di bidang konservasi. Pernah jenuh gak sih? Jenuh ya?
jenuh mungkin pernah lah ya, Iya, iya. manusia Apalagi boy, bukan nabi boy. Apalagi dikerjain hari ke hari ke Iya. hari. Tapi ya jujur, jadi kayak di Tataji Project tuh kayak tiap tahun itu tuh tidak dengan masalah yang sama gitu. Walaupun Oke. pernah ada kejadian itu tuh setelah berapa tahun kayak gitu yang berulang kayak gitu. Tapi tiap tahun tuh entah itu ada yang internal ya kah, eksternal ya kah, terus ketemu orang baru dan intensitas kedatangan tamu waktu di Tataji Project tuh kan banyak. Iya. Kedatangan ahli, kemudian kedatangan auditor, kedatangan calon buyer yang beragam kayak gitu, kayak yang wow, saya tuh beruntung gitu. Jadi di Tataji tuh kayak walaupun dapet title-nya yang mungkin waktu itu belajarnya masih cetek kayak gitu kan, masih di level bawah banget, tapi berinteraksi dengan orang yang udah wow kayak gitu, kayak yang wah, sampai sebenarnya bukan jenuh, mungkin kayak yang nyesel sih zaman dulu, kenapa aku dulu kuliahnya nggak seserius itu gitu ya, dalam tanda kutip, untuk ngejar sesuatu hal. Jadi aku bisa sekeren mereka ini gitu kan. Ternyata makin kesini, oh enggak, gue konsisten di dunia ini aja gue bisa keren kok kayak gitu. Itu sih. Berarti sebenarnya nggak jenuh, Nggak capek adalah. Capek kalau berarti manusia. ini Bukan nabi boy. nah berarti ini harus kita take. Mbak Melita bukan nabi ya. Bukan nabi. Siapa sih yang bilang Mbak Nabi ini? Nah ini tuh sebenarnya dari itu kan, dari video itu bisa muncul ini, teman-teman tuh kayak Iya kan, manggil. gara-gara kan kalau ada pertemuan waktu itu kan kayak semua kaku gitu, tenang. Terus ada sesuatu, aku selalu nyeletuk bukan nabi boy. Jadi semua orang jadi manggil Mbak Nabi. Padahal bukan nabi kan, tapi Iya. jadi Mbak Nabi. Parah banget. Nah, kedua pertanyaan terakhir Mbak yang selalu aku tanyakan. Oke. Sebenarnya, nah Optimis. ini Oh ya. belum. Jangan dulu dong. Oh iya. Ini satu hal yang mau aku buka sebenarnya. Hope ini tuh bukan literally muncul ketika Dasa muncul. Hope ini tuh sebenarnya kita sudah pernah pengen sematkan di Tataji Project kan di 10 tahunnya. Nah, bagus banget artinya gitu saat itu tuh. Makanya akhirnya Dasa salah satu harapan kita dari Tataji Project kemarin. Di balik hal yang nggak menyenangkan ataupun yang nggak kita harapkan, selalu ada harapan. Nah Dasa, makanya akhirnya hope itu tuh kita bawa ke Dasa gitu. Nah baru pertanyaan yang tadi. Heal Our Planet Earth, masih adakah hope saat ini Mbak? Masih banget. Paling besar di mana? Paling besar di keyakinannya. berarti faith dan hope ya. Yes. Itu yang dipegang. Yep. Nah kalau untuk keluarga, apa harapan paling besar untuk anak-anak? Harapan paling besar, seenggaknya mereka nanti apapun dunianya, Ya. please banget guys, jangan lupa ya mikirin tentang lingkungan dan masa depannya. Berdampaklah kalian mau apapun itu bentuknya, in a good way, in positive way, bukan yang negatif ya, tambah pusing. Iya. Sekecil apapun ya, maksudnya sekecil apapun dampak baik kita ke keluar, apalagi itu dalam hal pekerjaan, itu tuh udah lumayan banget karena kerjaan tuh kan lama kan Mbak. Betul. Fase paling lama dalam hidup kita salah satunya adalah pekerjaan. At least sedikit aja dia tuh berdampak baik tuh, berarti kan banyak yang bisa kita kasih. Terima kasih Mbak Mel Terima atas kasih banyak. sudah datang ke Insight Dasa. Semoga teman-teman semakin mengenal Mbak Mel. Tapi menurutku Mbak Mel akan lebih sering kita temuin di panggung-panggung offline. Yep. Dia sering banget ngobrol di sana sini. Mungkin teman-teman nanti bisa ketemu Mbak Mel di kesempatan yang Dasa buat gitu, event-eventnya. Ada banyak sekali cerita sebenarnya dari Mbak Mel, cuman nggak akan cukup ketika kita ngomongin panjang di sini. Terima kasih Thank sudah you. datang Mbak Mel. Terima Sehat-sehat kasih selalu banyak. ya. Thank you. Bye bye. Thank you. Salah.